Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ridian Yuwinda dengan NIM A1E1180074. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program. Nah, di sini saya yang pertama yaitu akan membuat program yang mana program tahunan. Nah, ini saya laksanakan di Emas As'ad, Muaro Jambi, tahun ajaran 2019 dan 2020. Nah, di sini terdapat komponen layanan dan juga semester. Nah, di dalam program tahunan ini ada semester ganjil dan ada semester genap, di mana semester ganjil ini meliputi dari bulan Juli sampai bulan Desember dan semester genap dari Januari sampai Juni. Nah, komponen lain yang pertama yaitu pada bagian A terdapat pembagian tugas guru, bimbingan dan konseling. Nah, pembagian tugas guru bimbingan dan konseling ini saya laksanakan atau sudah saya atur akan dilaksanakan pada bulan Juli, yaitu pada awal masuk semester ganjil, dan pada minggunya nanti akan dibahas pada program selanjutnya. Nah, selanjutnya ada asesmen kebutuhan yaitu AUM PTSDL. Nah, AUM ini sudah saya rencanakan untuk menyebar pada awal bulan Juli dan agar nanti bisa dilaksanakan pada bulan yang akan ditentukan. Selanjutnya menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, menyusun program bimbingan dan konseling ini hampir sama dengan yang di atas. Nah, menyusun program ini yaitu tentunya sudah kita tentukan dan kita susun sebelum dari kita masuk semester. Nah, di sini saya buat saja pada awal masuk, yaitu di bulan Juli. Selanjutnya ada komponen layanan yaitu konsultasi program. Nah, konsultasi program bimbingan dan konseling ini maksudnya yaitu seperti kita mengkonsultasi atau mempresentasikan program-program apa yang ingin kita buat dan kita ajukan ke kepala sekolah misalnya. Nah, ini saya buat juga tentunya di bulan Juli juga, awal semester. Nah, selanjutnya yaitu komponen selanjutnya pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Sama, yaitu dilaksanakan juga pada bulan Juli, awal semester ganjil. Nah, di sini terdapat sedikit keganjalan ya. Kenapa saya buat di sini? AUM PTSDL ini saya akan buat juga pada bulan Desember, hampir sama dengan semester genap ya. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk layanan dasar, yaitu ada bimbingan klasikal. Nah, pada layanan dasar ini kita menyusun tiga materi dalam bidang layanan tersebut. Nah, kita harus menyusun materi dulu. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu belajar adalah hobiku. Nah, bimbingan klasikal yaitu saya buat pada bulan Desember akhir dari semester ganjil. Nah, selanjutnya mengikuti yaitu ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini, nah selanjutnya kita juga menyusun materinya sama dengan yang di atas. Untuk materinya itu untuk selanjutnya ada bimbingan kelas besar. Nah, untuk bimbingan kelas besar ini tidak tahu ya kapan-kapan nanti akan diatur, akan dibikin seperti garis putus-putus. Nah, selanjutnya ada media yang ingin kita gunakan, yaitu ada media gambar print, video, dan lain sebagainya, leaflet, mind map, dan ilustrasi ruang. Nah, di sini pada layanan responsif saya buat garis putus-putus karena layanan responsif ini ada konseling individu, tentu tidak bisa kita atur kapan dilaksanakannya karena kita tidak tahu kapan siswa itu akan mendatangi kita, karena siswa itu ada yang datang secara sukarela dan ada siswa yang datang karena alasan lainnya. Nah, di bawahnya mengikuti sama seperti perencanaan individual, saya buat garis putus-putus juga sama. Soalnya di sini ada
Di bawah ini mengikuti, saya akan membuat program selanjutnya, itu program semester. Nah, di sini saya buat ada komponen layanan dan bulan, tapi ini sebagian dari semester ini, hanya satu semester yang dibahas. Nah, di sini saya mengambil semester genap, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, dari pembagian tugas guru bimbingan konseling, AUPTSDL, dan yang lainnya, dan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari. Nah, karena minggu pertama ini kita akan sibuk dengan yang namanya orientasi. Nah, maka dari itu saya buat akan dilaksanakan pada minggu kedua. Oke, kita lanjut. Hampir sama dengan yang di atas, bimbingan kelompok, layanan dasar, bimbingan fisikal. Selanjutnya ada yang namanya program bulanan. Nah, di sini saya juga mengambil Januari, penjelasannya hampir sama. Persiapan yaitu di pembagian tugas guru BK dan AUPTSDL, menyusun program dan lain sebagainya saya laksanakan minggu kedua pada bulan Januari. Nah, ini udah hampir penjelasan seperti mingguan. Jadi untuk program selanjutnya hampir sama. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan akan kita contoh di sana. Nah, selanjutnya ada program mingguan nih. Nah, di sini saya mengambil minggu keempat pada hari yang kedua. Nah, hari kedua itu saya akan mengadakan asesmen kebutuhan, yaitu akan atau AUM PTSDL. Saya akan menyebarkan AUM PTSDL pada hari kedua pada minggu keempat di bulan Januari. Nah, komponen layanannya hampir sama dengan yang program bulanan dan program semesteran. Nah, untuk program harian ini saya akan melakukan bimbingan kelompok. Yaitu ini ada RPL yang akan saya adakan bimbingan kelompok di Emas As'ad Muaro Jambi, itu pada kelas 11 semester genap tahun ajaran 2019 dan 2020. Di sini fungsi layanan ini adalah pemahaman, pencegahan, dan pengentasan dengan topik atau tema yang saya ambil yaitu Say No to Drugs. Nah, sasaran layanan yaitu ada beberapa siswa kelas 11, namanya Mira Wahyuni, Ayuda Fitri, Anissa, Rini Pudiastuti, Agus Riwan, dan Ahmad Jumadi. Nah, tujuan dari layanan ini agar peserta didik memperoleh informasi tentang bahaya narkoba. Nah, waktu pelaksanaannya sesuai dengan program yang saya lakukan tadi, yaitu pada bulan Februari. Nah, ini akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2020 dan tempat pelaksanaannya adalah ruang BK. Nah, pada uraian kegiatan ada tahap. Di sini tahap pembukaan, uraiannya yaitu membuka dengan mengucapkan salam lalu menanyakan kabar. Selanjutnya berdoa dan memberikan apresiasi atas ketersediaan peserta mengikuti bimbingan kelompok ini. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok. Selanjutnya menjelaskan asas-asas, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Dan terakhir pada tahap pembukaan yaitu perkenalan dengan menggunakan rangkai kata. Nah, tahap yang berikutnya yaitu tahap peralihan. Di sini mengkondisikan anggota kelompok untuk bersiap melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Yang kedua, memahami suasana kelompok apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian masih belum siap untuk melanjutkan tahap berikutnya. Dan yang ketiga, memberitahukan topik bimbingan kelompok. Nah, tahap yang berikutnya itu tahap kegiatan, di mana di sini konselor menjelaskan topik bimbingan kelompok, konselor menanggapi ide-ide atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh anggota kelompok, menghidupkan dinamika kelompok, dan mempersilahkan anggota kelompok bertanya seputar topik yang dibahas, dan memberikan ice breaking agar anggota kelompok tidak merasa bosan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap penutup, itu menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri dan menyimpulkan topik yang dibahas.
membuat kontrak bimbingan kelompok, selanjutnya memberikan apresiasi, berdoa, dan mengucapkan salam dan perpisahan. Nah, metode atau teknik yang digunakan itu dinamika kelompok dan alat yang digunakan kursi. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penggunaan ice breaking. Nah, ini akan saya laksanakan nanti di dalam bimbingan kelompok yang akan saya laksanakan. Nah, maka sekian penjelasan dari saya tentang program yang saya buat, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pembuatan program ini, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.